Oke, sekarang kita masuk ke statistik inferensial. Nah, kita masuk dalam uji hipotesa untuk single subset. Ini adalah case pertama dalam uji hipotesa di dalam statistik biasanya. Dalam video kali ini kita akan melihat atau penggambaran bagaimana melakukan penggunaan uji hipotesis pada satu kelompok data. Dan juga ini adalah seperti yang tadi saya sampaikan adalah aplikasi statistik inferensia yang sangat banyak digunakan. Kita akan menyimak langkah-langkah dalam melakukan uji tersebut, terutama dalam kasus yang nanti kita lihat adalah melakukan uji hipotesa untuk subset. Kita bandingkan dengan data yang ada, ya, terutama pada rata-rata. Jagung Pak Andi semakin terkenal di Indonesia karena ukurannya yang besar serta kemampuan jagungnya untuk menurunkan kadar kolesterol. Produksi jagung Pak Andi diklaim dapat mencapai rata-rata 30 ton setiap panennya. Ketenaran tersebut kemudian menggugah investor untuk memberikan modal pengembangan usaha sebagai investasinya. Namun, investor tersebut tidak serta-merta percaya terhadap kapasitas produksi jagung Pak Andi, sehingga ia ingin melakukan pengambilan sampel dan menguji klaim Pak Andi. Investor tersebut kemudian melakukan sampling, sehingga didapati nilai panen selama 30 kali panen. Data-data tersebut kemudian akan digunakan dalam uji hipotesis. Dari data berikut ini, beberapa parameter umum seperti rata-rata, standar deviasi, jumlah populasi, dan standar error kemudian dihitung. Bisa kita lihat bahwa sementara ini nilai rata-rata sudah berada di bawah klaim Pak Andi yang sebesar 30 ton. Namun, hal ini belum tentu menunjukkan bahwa Pak Andi berbohong, karena jumlah populasi yang dapat diambil oleh investor sangatlah terbatas. Dalam kasus ini, investor ingin mengetahui apakah hasil panen secara signifikan lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan informasi yang diberikan oleh Pak Andi. Sehingga, investor memilih untuk melakukan two-tailed test untuk mengujinya. Hipotesis nolnya adalah hasil panen jagung ladang Pak Andi sebesar 30 ton, sedangkan hipotesis alternatifnya bukan 30 ton. Mari kita mulai pengujiannya. Pertama, proses yang dilakukan adalah proses standarisasi variabel yang dilakukan dengan mengurangi rata-rata sampel dengan rata-rata dari hipotesis nol dan membaginya dengan standar deviasi. Namun, karena informasi yang dimiliki berupa sampel, maka standar deviasi digantikan oleh standar error. Dengan memasukkan nilai-nilai yang telah kita perhitungkan di awal, maka kita mendapatkan nilai Z sebesar negatif 1,892. Setelah mendapatkan nilai Z, maka kita harus menentukan significance value. Dalam hal ini, nilai yang dipilih adalah 5% signifikan, atau alfa 0,05, di mana merupakan nilai signifikansi yang paling umum digunakan dalam statistika. Karena uji yang dilakukan adalah two-tailed test, maka terdapat dua area penolakan pada ujung-ujung distribusi normal. Sehingga nilai Z alfa yang harus dicari adalah 0,05 dibagi 2, yaitu 0,025 atau nilai 0,975 sebagai 1 dikurangi 0,025. Nilai tersebut berada pada angka 1,96 pada tabel Z berikut ini, sebagai hasil penjumlahan kedua nilai yang berkaitan dengan 0,975 dan disebut sebagai nilai kritis. Nilai ini merupakan suatu batasan. Apabila nilai Z melampaui nilai ini, maka distribusinya dianggap secara signifikan berbeda, dalam artian signifikan lebih besar atau signifikan lebih kecil. Nilai tersebut juga dapat dicari pada tabel Z pada nilai di bawah 0, dengan mencari nilai 0,025, dan didapati nilainya tepat berkebalikan dengan hasil pada nilai 0,975, yaitu negatif 1,96. Nilai kritis tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai Z yang diperoleh, dan didapati bahwa nilai kritis selalu berada pada titik yang lebih jauh dari nilai 0, atau dalam artian lain, pada nilai negatif,
nilai Z lebih besar dibanding titik kritis, sedangkan pada nilai positif, nilai Z lebih kecil dibanding titik kritis. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak signifikan atau dalam artian lain, hipotesis nol diterima. Setelah mengetahui bahwa Pak Andi jujur dalam memberikan informasi, investor tersebut kemudian berinvestasi untuk pengembangan ladang Pak Andi. Baik, setelah melihat video tadi, tentunya sekarang teman-teman jadi tahu bahwa tidak semua perbedaan itu ternyata signifikan. Nah, atau kalau dalam bahasa kita juga sering mendengar istilah berbeda tapi bermakna atau berbeda bermakna. Nah, itu adalah sebenarnya hasil dari uji hipotesis yang kita lakukan. Gimana kira-kira?